Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya. Desain pattern-nya udah berbeda. Kalau kemarin kita berbicara desain pattern creational, artinya desain pattern-nya atau desain dari si kelas-kelasnya kita buat sedemikian rupa ketika kita mau istilahnya memandu orang dalam meng-create instance atau objek dari kelas-kelas yang kita punya. Nah, tentunya sekali lagi desain pattern sendiri itu untuk hiding kerumitan, untuk menyembunyikan kerumitan yang ada di dalam konsep object oriented itu sendiri. Nah, beda hal lagi dengan yang desain pattern structural. Kalau desain pattern structural itu menyembunyikan struktur-struktur kelas yang rumit sehingga kita sebagai nantinya pengguna dari kode program orang lain itu bisa dengan mudah mengakses kode-kode program yang atau kode-kode kelas yang mereka punya, struktur kelas yang mereka punya, tanpa harus tahu kerumitannya itu sendiri. Jadi kalau kemarin creational itu menyembunyikan kerumitan di sisi penciptaan instansnya, nah kalau si structural ini dia akan hiding several implementations dari hal yang rumit di struktur kelas ataupun juga interface-nya nanti. Nah, di kesempatan yang sekarang, saya akan menyampaikan dulu sebuah pattern atau design pattern namanya facade pattern. Di mana si facade pattern ini sebetulnya simple, nanti saya akan jelaskan sedikit konsepnya seperti apa, sembari nanti kita ngoding. Nah, facade pattern, kalian mungkin sudah baca dari penjelasannya, cuman mungkin kalau saya sendiri lebih ingin Anda membayangkan dulu sebuah PC desktop. Kebayang ya, PC desktop, atau laptop lah ya, laptop. Laptop itu kan sebetulnya disusun dari berbagai subsistem. Contoh ada RAM-nya, ada prosesornya, ada motherboard-nya, ada VGA card-nya, dan seterusnya, ada network card, dan seterusnya. Ada banyak lah ya, Bluetooth. Nah, ketika kita menekan tombol power on, nah itu kan sebetulnya power on itu adalah penyederhanaan dari yang seharusnya kita lakukan. Sebetulnya kan untuk menyalakan sebuah komputer, berarti kan RAM, si hard disk-nya sudah mulai harus bisa dibaca, harus mulai bekerja. Kemudian juga si RAM-nya juga harus sudah mulai bisa membaca data dari hard disk untuk bisa dia simpan dulu secara temporary apa yang perlu untuk dieksekusi di dalam RAM-nya. Begitupun juga dengan yang lain, prosesor dia sudah mulai memprosesing dan seterusnya. Tapi kan kita nggak perlu tahu itu semua. Yang perlu kita lakukan adalah hanya menekan tombol power on. Begitupun juga dengan ketika kita menekan kembali tombol power untuk meng-off-kan si sistemnya, maka subsistem-subsistemnya itu sebenarnya bekerjanya kan masing-masing ya. Tapi kan kita taunya hanya shutdown aja, atau tekan tombol power off-nya seperti itu. Nah, itu yang terjadi kalau kita menggunakan facade pattern. Jadi si facade pattern ini, dia itu adalah sebuah, kalau saya bilangnya, interface in the meaning true ya, maksudnya ada antar muka, bukan interface yang di Java programming atau di object oriented, dia adalah sebuah antarmuka yang mempermudah kita sebagai pengguna dari kode program yang rumit untuk bisa menyederhanakan struktur kelas-kelas yang atau struktur subsistem-subsistem yang ada di dalam program yang kita buat. Nah, seperti itu. Ibaratnya lagi, kalau kalian mungkin pernah belanja ke IKEA atau ke Login Store atau ke toko elektronik lah ya, yang besar gitu. Jangan toko elektronik yang standar gitu, atau misalnya toko jam lah ya, Anda bisa bayangkan toko jam, itu kan kita akan dilayani oleh seorang penjaga tokonya, atau orang yang nantinya akan melayani kita, nanya jamnya mau yang mana, ini harganya berapa, kita kan cukup nanya ke satu orang itu. Kita nggak perlu menghafal setiap jam itu mereknya apa, harganya apa, kemudian untuk misalkan saya pengen jam Casio, lah Casio merek apa, dia akan bisa ceritakan, karena dia yang akan hafal semua. Tapi kita sebagai orang yang datang untuk belanja di sana kan nggak perlu tahu. Nah, facade pattern itu diibaratkan adalah penjaga tokonya kalau dalam si kode program. Sementara kalau di dalam kasus yang tadi di awal, di laptop ataupun di PC desktop, maka si facade pattern itu diibaratkan tombol on-off-nya itu. Jadi ketika kita on, something happens big gitu ya, kita nggak tahu itu apa, yang sebetulnya itu menjalankan metode-metode yang ada di masing-masing subsistemnya ya. Contoh kan RAM punya metode, kemudian prosesor punya metode, kemudian juga VGA card punya metode. Sama halnya dengan shopkeeper tadi, si Casio,
kemudian juga, atau misalkan kalian mau beli TV, TV-nya ada Samsung, ada apa. Nah, itu kan punya metode-metode tersendiri, ataupun juga punya atribut-atribut tersendiri yang nggak perlu kita tahu. Kita cukup tanya ke shopkeeper, saya pengen Samsung, coba tunjukkan saya Samsung, ada Samsung apa saja, misalnya seperti itu. Samsung TV, dia tinggal tunjukin, oh ini ada pilihannya, Bapak mau yang berapa? 42, dia akan pilihan, bukan kita yang mencari gitu. Nah, itu ibaratnya kalau kita pakai Vacate pattern. Intinya seperti itu. Nah, kegunaannya ya ini tadi yang saya sebutkan. Kemudian strukturnya. Strukturnya pasti ada klien. Klien tuh ya berarti ada kode program yang kita buat. Jangan ngebayangin ini orang ya. Klien itu adalah kode program yang ingin mengakses si shopkeeper tadi atau si Vacate Plus-nya. Kemudian ada Vacate Plus, di mana Vacate Plus ini yang tadi saya bilang itu sebagai tombol power on atau off-nya. Ataupun kalau dalam kasus dalam kasus jam atau toko elektronik, ya dia sebagai shopkeeper-nya. Kemudian ada subsistemnya. Nah, subsistem ini adalah yang diwakili oleh si Vacate Plus-nya. Ini yang di-hiding oleh si Vacate Plus-nya. Seberapa rumit nantinya subsistem ini ya, dia akan diwakili oleh si Vacate Plus-nya itu sendiri. Nah, contoh kalau dalam kasus tadi ya, subsistemnya adalah komputer. Komputer punya RAM, punya motherboard, punya apa. Nah, itu adalah subsistem, satu kumpulan subsistemnya. Kalau dalam kasus toko elektronik, aduh, siapa kelas? Kalau dalam kasus yang elektronik tadi, ya berarti Samsung, kemudian LG, kemudian yang merek-merek yang elektronik per masing-masing jenis tipe dan segala macamnya itu adalah subsistem yang ingin di-hiding oleh Vacate Plus-nya. Simpelnya seperti itu. Nah, ini gambaran umumnya, ini adalah klien. Nanti kita akan ngodingnya di sini sebetulnya kalau kita sebagai pengguna desain pattern-nya. Jadi cukup aja minta ke kelas Vacate. Di kelas Vacate dia akan punya si objek-objek dari subsistem ini, per masing-masing subsistemnya nanti dia akan punya. Kemudian nanti kita akan tinggal bilang saja, tolong dong Vacate Plus, saya mau Anda jalankan metode yang ada di subsistem 1 misalkan. Nah, itu kita tinggal panggilnya di sini adalah Vacate Plus titik si draw subsistem 1 ini. Intinya begitu sederhananya. Keuntungannya jelas, kita akan mudah untuk bisa menggunakan apa yang sudah orang lain buat, karena memang cara struktur kelas yang begitu rumit bisa di-hiding oleh dia. Tapi konsekuensinya, berarti kan setiap kita nambah satu subsistem di sini, misalkan, ya si Vacate Plus-nya pun juga secara atribut dan secara metode, pasti harus bisa ditambah juga, seperti itu. Oke, saya akan berikan 2 contoh ngoding nanti di sini. Yang simpel dulu aja, kita kasih dulu yang kasus si laptop ini ya. Oke, silakan dibuka interest idea-nya. Kita misalkan create new project. Saya tambahkan lagi sebuah project. Saya kasih misalkan coba Vacate 1, karena kita akan coba 2 kali hari ini, biar kalian bisa dapat gambaran. Oke, kalau sudah, tinggal kita bikinkan kita bikin dulu dari subsistemnya ya. Dalam hal ini ya si subsistem ini nih, interface dan implementornya masing-masing. Biar mudah kita lihat ke sini aja. Berarti kita punya sebuah interface dulu, bikinnya kan dari interface-nya dulu, yang abstraknya dulu. Namanya laptop. Misalkan seperti itu, jangan lupa pilih interface. Kalau sudah, tinggal kita bikinkan. Di sini ada public, void. Di sini ada model no dan price. Model no kan berarti dia metode yang digunakan untuk menggambarkan model number dari sebuah laptop. Kemudian kita juga punya public, void, satu lagi apa? Price tadi ya. Price. Bisa saja void, bisa aja metode bertipe ya, terserah aja sih. Kalau saya di sini biar mudah di void aja, tinggal system.out.println nantinya. Oke, simple kalau seperti ini. Kalau sudah, new lagi di sini, new Java class. Anggaplah kita punya laptop namanya laptop Asus. Berarti kita bikin kelas namanya laptop Asus.
Oke, kemudian kita bilang bahwa ini implement dari si laptop, jangan sampai lupa lagi. Oke, kemudian tinggal implement metodenya aja. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Dia boleh punya atribut tambahan, ataupun juga boleh punya metode tambahan, tergantung kalian. Jadi misalkan kita pakai saja aturan yang di sini dulu yang biasanya, kita kasih misalkan model number-nya dia akan meng-output ke layar dengan misalkan model number-nya saya laptop Samsung, laptop Asus seperti ini. Kemudian juga di price-nya misalkan harganya 5 juta misalnya seperti itu. Simpel aja, nggak usah dibikin yang pusing dulu. Nah, di sini pun juga kalian bisa kasih tambahan. Misalkan diskon atau apa, misalnya juga bisa. Kalian, saya kasih aja komentar ya di sini biar enak. Kalian bisa tambahkan. Kalian bisa tambahkan metode sendiri. Nanti ini akan saya perjelas di contoh yang kedua. Kemudian satu lagi aja, saya nggak akan contohin semua lah ya, biar nggak repot. Lenovo, misalkan satu lagi. Kemudian sama, dia juga implement dari si laptop. Kemudian kita pasti implement metodenya karena interface. Kemudian di sini saya tinggal kasih saya laptop Lenovo. Oke. Satu lagi. Harganya misalkan 3 juta. Ini saya isi asal aja. Kalian juga bisa nambahin di bawah sini ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Oke. Nah, sekarang sudah jadi nih subsistemnya nih. Nah, tinggal kita buat sekarang si vacate class-nya. Namanya misalkan vacate laptop. Oh my god, salah. Double O ya. Di refactor, rename. Oke. Di sini kita lihat di strukturnya, dia si vacate-nya ini, si shopkeeper, kalau di sini shopkeeper namanya ya, oke biar sama lah, dibanding kalian ntar pusing lagi. Si shopkeeper ini mewakili si vacate class-nya, jangan lupa lagi. Shopkeeper. Shopkeeper ini akan punya subsistem yang ada di sini Asus, Lenovo, karena kita cuma punya dua tadi, Asus dan Lenovo. Tapi si Asus dan Lenovo-nya ini tipenya adalah tipe dari si interface-nya, laptop shop. Jadi kalau saya bikinkan di sini, ada private laptop. Kemudian mereknya misalkan laptop Asus, dan ada private laptop. Ini keyboardnya kurang enak, O-nya unresponsive, laptop Lenovo. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal bikin si konstruktor. Di sini ada konstruktornya. Konstruktor digunakan untuk apa? Ya, menginstans objek per masing-masing untuk laptop Asus dan laptop Lenovo-nya. Tinggal alt insert, kemudian constructor, pilih dua-duanya aja. Udah selesai seperti ini. Oke. Ini tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Shopkeeper seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ke kelasnya. Di sini ada Asus Cell, Lenovo Cell, dan Acer Cell. Jadi kalau ini buat ketika ditanya ya, misalkan saya pengen public void, di sini void atau tipe ya, saya agak lupa. Nah, oke, tipe void, kemudian Asus Cell, berarti nanti ada orang yang
mau beli si Asus ini. Nah, tugasnya dia kan tinggal manggil di sini laptop Asus titik model no dan laptop Asus titik price-nya. Jadi ini kayak penjaga toko. Ntar kalau saya mau beli Asus, nah dia sebutin model nomornya apa, price-nya berapa. Begitupun juga dengan Lenovo, publish void Lenovo sale. Kemudian di sini ada laptop Lenovo titik model number dan laptop Lenovo titik price. Oke, simpelnya seperti itu. Ini hook method. Jadi nanti orang akan manggil. Kalau misalnya saya mau beli yang Asus ya saya tinggal panggil Asus sale-nya. Kalau saya mau beli Lenovo, saya tinggal panggil Lenovo sale-nya. Kenapa sih saya bilang ini bisa rumit? Karena kan kalian di laptop Asus ini bisa nambahin metode sendiri. Kalian cukup bilang saja, saya mau tahu apapun tentang Asus. Ya, dia tinggal panggil aja di sini metode-metodenya, nanti dipanggil sama package-nya. Kita cukup panggil si Asus sale-nya. Selesai. Cuma satu metode. Satu metode itu manggil banyak metode yang kita nggak tahu susunannya seperti apa, kelasnya, dan seterusnya. Itu ya enaknya kalau kita pakai si package ini. Nanti kan lebih kelihatan di contoh yang kedua. Kalau sudah, tinggal kita panggil saja kelas percobaan kita atau kelas kliennya. Misalkan kita sebagai pembeli. Pembeli ini diibaratkan kelas testernya ya. Pembeli tes gitu aja lah, biar kalian juga bisa tahu. Kalau sudah, seperti biasa, kita punya PSVM, public static void main. Kemudian kita tinggal panggil saja si packet kelasnya. Jadi nama packet kelasnya adalah shopkeeper, kemudian kita shopkeeper sama dengan new shopkeeper. Kemudian tinggal kita panggil. Contoh, saya mau bilang, saya mau beli Asus, tolong kasih saya informasi tentang Asus. Saya tinggal bilang, tolong dong shopkeeper, panggilkan atau berikan saya informasi tentang Asus. Udah, tinggal di running aja. Sorry, shopkeeper no exception in Java long pointer null. Shopkeeper Asus ini jadi kenapa? Sudah shopkeeper. Wait, ini kenapa error ya? Model no sudah. Apa yang kurangnya? Sebentar. Answer laptop shop. Oke, sudah. Laptop Lenovo Asus sale. Apa ya? Public. Wait. Pembeli tes main, pembeli tes Java 6 Asus sale shopkeeper. Sudah benar. Kenapa ya? Parameter di konstruktornya saya sudah hilangkan kalau nggak salah, atau ada lagi. Oh ya. Oke, sorry. Di sini harusnya bukan ini isinya, tapi tadi saya bilang instansnya. Sorry. Ini karena saya generate si konstruktornya. Jadi public shopkeeper di sini tinggal bilang laptop Asus sama dengan new laptop Asus. Oke. Kemudian laptop Lenovo. Inilah, kadang-kadang saya terlalu dimanjakan dengan IDE, jadi salah. New laptop Lenovo. Oke. Harusnya sudah benar sekarang. Oke. Saya laptop Asus harganya 5 juta. Nah, itu tinggal ngomong gitu. Kalau misalkan nanti kalian butuh, saya mau yang Lenovo ya, tinggal di pembelinya bilang saya mau Lenovo, tinggal diganti aja di sininya.
Lenovo. Lu tinggal berganti informasi. Saya laptop Lenovo 3 juta. Simple kan? Nah, mungkin yang ini nggak terlalu kelihatan kerumitannya. Mari kita ganti dengan kasus yang komputer ya. Biar nanti mungkin bisa lebih jelas. Saya bikinkan satu lagi. Coba vacate 2. Oke, ini saya akan lebih cepat menjelaskannya. Seperti biasa, kita bisa bikin interface. Misalkan tadi apa, komputer. Kok class, sorry. Di refactor delete. Save delete. Kita bikin dia jadi interface, kemudian misalnya kita bilang saja komputer itu bisa public void apa fungsimu, misalnya seperti itu aja. Tinggal nanti kita ribetkannya di implementasinya. Oke, kalau sudah tinggal kita bikinkan sebuah 3 buah, misalkan contoh kayak prosesor. Oh, sorry, ini bisa kita tambahin nyala dan mati sebetulnya. Public void nyala dan public void mati. Kemudian di tahap berikutnya kita jalankan di sini ada prosesor. Kemudian dia biasa implement dari si komputernya itu sendiri. Kemudian kita implement method. Nah, misalkan ketika nyala, dia kasih saja di sini show nyala, prosesor nyala. Kemudian out. Kenapa nggak mau dia? South. Wait. Oh ya, yeah. South. Oh my god. So, prosesor mati. Oke, ini sederhana aja. Processing. Oke, ini untuk yang prosesor. Kita bikin lagi, misalkan 2 lagi deh, biar kelihatan bedanya nanti. Misalkan RAM ya. RAM-nya, oke, karena harus mengikuti kelas begini namanya. Implement si komputernya. Ampun nih keyboardnya. Apa fungsimu? Temporary misalkan, temporary. Kemudian south-nya RAM nyala. Kemudian south-nya RAM mati. Nah, kita bikin lagi satu kelasnya. Misalkan apa ya? Lampu deh, misalkan lampu casing. Ini kan juga subsistem dari si sebuah komputer. Ini biar masuk akal aja nih. Saya ngarang hebat di sini. Komputer.
Outputnya hiasan, misalnya seperti ini. So, kemudian lampu nyala. Sama di sini juga. So, lampu mati. Overall mirip ya dengan tadi. Nah, sekarang kita bikin si Vacate class-nya. Misal tombol on-nya. Anggap sebuah PC desktop itu punya dua tombol. Ada tombol on-off yang pakai lampu, dan ada on-off yang tanpa lampu. Seperti itu. Misalnya kita bikinkan di sini, tombol on-off dari tombol aja lah. Plus tombol power. Seperti itu, class. Nah, di sini kan dia pasti harus punya tiga-tiganya yang tadi tuh. Private, komputer, prosesor, prosesor. Kemudian private, komputer, dia punya RAM, dan tadi private, komputer, lampu. Ini saya kasih contoh yang agak-agak ngarang, tapi minimal bisa menganalogikan itu semua. Takutnya kalian terjebak di contohku yang mudah seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah, tinggal public tombol power. Ini kita bikin dulu konstruktornya. Oke, kemudian kita biasa lakukan lagi kayak tadi, prosesor. Kita bikin instansnya new prosesor. Kemudian RAM-nya juga kita buatkan instansnya new RAM. Dan terakhir lampu juga kita bikinkan instansnya. Lampu casing. Nah, di sini saya akan bikin dua hook method yang berbeda fungsi. Public, ini biar kalian bisa lihat ya. Public nyala with lampu. Misalnya seperti itu. With lampu. Berarti kalau nyala with lampu, saya tinggal panggil di sini prosesor titik nyala, kemudian RAM titik nyala, dan terakhir lampunya juga nyala. Nah, satu lagi misalnya tombol power, public void, sorry, ini kurang void. Nah, kemudian satu lagi public void nyala without lampu. Anggaplah ya, ini walaupun aneh, tapi ya ini mungkin bisa menganalogikan. Prosesornya nyala, tapi RAM-nya juga nyala. Kemudian lampunya kita pilih yang mati, karena kan kita nggak pakai lampu di sini, nyala without lampu, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi hiding implementation. Kalian bisa di Vacate-nya itu bisa punya banyak kombinasi dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di subsistem yang tadi. Kalian bisa saja misalkan bikin nyala tanpa prosesor, bisa aja, tapi kan nggak mungkin ya komputer nyala tanpa prosesor seperti itu. Nah, itu yang jadi contoh nyatanya bahwa si Vacate ini bisa apa ya istilahnya, Vacate-nya bisa membantu menyembunyikan kerumitan yang ada di tadi. Sehingga orang tinggal panggil nyala with lampu aja kan. Saya misalnya panggil komputer, dibikin lagi sebuah kelas namanya pemilik laptop atau pemilik komputernya. Kemudian saya mau panggil yang tadi, ada apa lagi namanya, tombol power. Si tombol powernya kita mau panggil sama dengan new tombol power. Kemudian baru kita panggil tombol power titik. Saya mau nyala pakai lampu atau enggak nih? Saya tinggal pilih, misalnya nyala without lampu. Ya udah, berarti dia akan menjalankan metode yang tadi. Tanpa kita harus satu-satu panggil, prosesor nyala, RAM nyala, lampu mati. Nggak begitu. Tapi si yang 3 metode tadi, kita cukup satukan di nyala without lampu.
Nah, inilah enaknya, karena kalau kita pakai Facade, kita bisa mengkombinasikan, nih kan di sini ya saya lihatin lagi di tombol powernya, dengan adanya Facade class atau Facade method di sini, di hook methodnya, kita bisa saja mengkombinasikan metode-metode yang ada di subsistem tergantung kombinasi yang mau kita buat, tergantung fitur yang mau kita buat, atau paling gampangnya tergantung interface yang mau kita buat. Kalau seperti ini berarti interface-nya ada dua. Ada tombol power nyala with lampu dan ada tombol power nyala without lampu. Kalian bisa bikin yang lain, misalkan kalau prosesornya nggak mau nyala tapi RAM-nya nyala, tinggal panggil saja di sini. Tapi kan orang yang pakai Facade pattern atau orang yang menggunakan kode program yang menggunakan Facade pattern ini tidak perlu tahu prosesor harus nyala, RAM nyala, dia udah disediakan opsi. Oh, nyala with lampu, ya udah berarti yang dipanggil metode ini. Di struktur yang rumit yang kita nggak tahu. Yang nanti dilihat sama orang yang menggunakan kode program kita ya cukup si Facade-nya aja nih. Si Facade pattern-nya yaitu si tombol power ini. Orang nggak perlu lihat lampu casing, nggak perlu lihat RAM, prosesor, sama seperti kalian nyalain komputer. Nyalain komputer kan tinggal tekan tombol power saja, ya sudah. Prosesornya nyala, lampunya nyala, RAM-nya nyala, dan semuanya nyala gitu. Intinya begitu. Itulah Facade pattern. Saya coba jawab dulu pertanyaan kalau ada di LMS ya. Mudah-mudahan ada, biasanya sih nggak ada. Kalau kemarin kita nyembunyiin ribetnya bikin objek, kalau sekarang kita menyembunyikan kombinasi banyak metode yang kita nggak perlu tahu sebetulnya. Kita tinggal dikasih pilihan aja seperti itu. Di structural, oke. Oh, oke, nggak ada pertanyaan. Sip. Berarti sudah cukup materinya. Ada pertanyaan yang mau diajukan langsung, silakan. Boleh via chat atau sound. Atau sudah sangat jelas? Kalau nggak jelas, ditanya sekarang apa yang nggak jelasnya. Paling gampang ngeibaratin ya kayak kasir di Indomaret aja. Kalian nggak perlu tahu harganya, kalian kasih barangnya aja. Saya mau barang-barang begini. Berapa harganya ya? Dia akan ngitung dengan segala kerumitannya. Nah, itu Facade sebetulnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Berarti perkuliahan CCDP selesai hari ini. Silakan nanti yang tidak sempat mengikuti perkuliahan bisa menonton di YouTube. Akan saya buka daftar hadir sampai hari Jumat atau hari Sabtu lah ya. Seperti biasa, hari Sabtu saya tutup, di Sabtu sorenya untuk saya rekap. Oke, terima kasih. Minggu depan kita masih di structure, masih di pattern structural, tapi kita masuk ke adapter pattern. Nah, ini yang sering juga dipakai konsep adapter ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.